Puji Tuhan, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Di pagi ini saya akan baca dari buku 2 Raja-Raja pasal 18 ayat yang ke-7 bagian A saja. Firman Tuhan itu berkata sebagai berikut. Maka Tuhan menyertai dia. Kemanapun ia pergi berperang, ia beruntung. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu kisah yang terjadi atas seorang raja yang bernama Hizkia. Hizkia mengalami sesuatu yang luar biasa dalam perjalanan hidupnya karena dia disertai Tuhan. Kemana saja dia pergi, Tuhan beserta dia. Bahkan di dalam dia pergi berperang, dia selalu beruntung. Dia selalu unggul, dia selalu menang. Di dalam peperangan, di dalam setiap pergumulan, di dalam setiap tantangan, karena Tuhan menyertai dia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata untuk mengalami hal yang luar biasa seperti itu, bagaimana Tuhan beserta dia dan memberi keberuntungan, dimulai dari satu sikap yang jelas. Dan itu kita dapat lakukan juga dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kalau kita lihat ayat yang ketiga, di situ awal dari upaya yang dibuat oleh Hizkia. Dikatakan, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Di sini kita melihat nasihat firman Allah bahwa Hizkia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Saudara, seringkali kita terjebak dengan berbagai-bagai hal yang membuat kita tidak melakukan apa yang benar. Karena kita menilai dan memikirkan tentang siapa kita. Kita merasa kita sudah berdosa, kita sudah salah, kita tidak berkenan. Itu adalah sesuatu yang harus dipahami dengan baik, bahwa memang Hizkia itu bukan manusia sempurna. Manusia yang juga sama seperti kita, yang ada kekurangan, yang ada kelemahan. Namun di dalam sifatnya sebagai manusia, dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Di mata kita, kalau kita lihat ini orang tidak benar, dia melakukan yang benar, kita berkata, untuk apa kamu lakukan yang benar? Hidupmu itu kita tahu. Kita tahu perbuatanmu. Sekarang kau melakukan yang benar. Sebelum kau lakukan yang benar, kita tahu jalan hidupmu seperti apa. Hizkia melakukan yang benar di mata Tuhan. Di mata manusia mungkin kita lakukan yang benar, tapi manusia itu melihat background kita, melihat kebiasaan kita dulu, melihat kelemahan kita. Tapi Tuhan, ketika Dia mengampuni kita dan kita menjadi hamba kebenaran karena kita melakukan kebenaran, maka itu berkenan, itu benar di mata Tuhan. Tuhan tidak melihat lagi masa lalu kita. Karena itu, hal inilah yang membuat Hizkia berhasil. Karena Tuhan menyertai dia karena perbuatannya benar. Dan tepat seperti yang dilakukan oleh bapa leluhurnya. Bapa leluhurnya itu Daud. Dia pernah melakukan kesalahan. Dia melakukan dosa.
Suaminya belum meninggal, istrinya sudah ditiduri. Dan tidak ada yang tahu. Tapi ketika Daud sadar dan mau melakukan yang benar, maka Tuhan kembali memulihkan keadaannya. Dan seperti itulah yang diingatkan kepada kita melalui perbuatan Hizkia, bahwa dia melakukan yang benar di mata Tuhan. Yang berikut, dia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan meremukkan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa, sebab sampai pada masa itu orang Israel masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Nah, kita melihat bahwa apa yang dibuat Hizkia, selain dia melakukan yang benar di mata Tuhan, seperti yang dilakukan ayah atau orang tua bapa leluhurnya, maka dia juga menjauhkan diri dari sikap bersahabat dengan berhala. Ini yang seringkali banyak orang percaya, walaupun dia tidak menyembah berhala, tapi dia masih menghargai berhala. Dia masih menghargai berhala. Ketika dia ngomong sesuatu terus cicak berbunyi, dia katakan, nah itu apa yang cicak bilang. Kita masih bergaul dengan berhala. Walaupun kita tidak menyembah berhala, tapi kita masih mempertahankan kebiasaan-kebiasaan yang muncul dengan hal-hal yang berhubungan dengan berhala. Dikatakan ia percaya kepada Tuhan Allah Israel di antara semua raja-raja Yehuda. Baik yang sudah dia maupun sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Hal yang ketiga yang dilakukan oleh Hizkia, dia beriman kepada Allah. Dia tidak punya hubungan lagi dengan berhala. Dia tidak punya hubungan lagi dengan cerita-cerita kebudayaan nenek moyang. Tidak ada lagi. Semua sudah putus. Dia hanya percaya kepada Allah. Dan percayanya itu dikatakan tidak ada seperti dia lagi. Begitu yakin, begitu erat dia percaya kepada Tuhan. Bahkan dalam ayat yang ke-6 dikatakan ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia dan berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Jadi kita melihat Hizkia fokusnya jelas. Dia tidak keluar dari firman Tuhan. Dia fokus kepada firman yang telah disampaikan Tuhan kepada Musa. Tidak ada yang dia langgar. Dia fokus di sana. Dan akhirnya Tuhan menyertai dia kemanapun dia pergi berperang, dan dia selalu beruntung. Ini menjadi peringatan, pelajaran, petunjuk bagi saya dan saudara untuk melihat bahwa kemanapun kita pergi, Tuhan bersedia ikut kita, Tuhan bersedia menyertai kita dan memberi keberuntungan kepada kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Kembali kita satu di dalam doa. Pagi yang indah ini kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan, karena Engkau mengingatkan kepada kami bahwa Tuhan selalu mau beserta kami dan memberi keberuntungan kepada kami jika kami punya pegangan prinsip hidup yang sesuai dengan firman. Sebab itu Bapa, tolong anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, maupun yang studi dan juga yang sibuk dengan kegiatan rumah tangga kami masing-masing. Ingatkan kami supaya kami menyadari hal-hal yang penting untuk kami bangun dalam kehidupan kami, agar kemanapun kami pergi, Tuhan ada bersama kami dan Tuhan selalu memberi keberuntungan kepada kami. Sebab itu Bapa, pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami, agar sepanjang hari ini kami selalu mengingat prinsip-prinsip kebenaran, agar Tuhan beserta kami dan kami selalu beruntung karena Tuhan bersama kami. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu, sebab itu kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.